juga dari YouTube. Tuhan memberkati, menolong mereka, mengurapi mereka. Terima kasih. Sertai umat-umat-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Di dalam nama Yesus, lingkupi kami, tutup bungkus. Dan kami percaya Tuhan, Allah kami berperang, gantikan kami. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami perangi setiap roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami diberkati. Oh haleluya. Di dalam nama Yesus, mari yang saya beribadah sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sampai akhir kami mau setia mengiring Engkau Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Lagi katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau. Sekali lagi katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sembah Dia. Kami mau setia mengiringmu Tuhan. Kami di dalam-Mu, Engkau ada bersama kami. Yesus, Kau menyertai. Oh, kami mau setia Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembah-Mu. Bapa, kami sembah, kami puji. Haleluya. Oh, terima kasih. Ya lalabaka nama ya lalalabasane. Ya nama ya lalalama ya lalalabasane. Oh, lalalabaka nama ya lalalama ya lalalama ya lalalama. Sebadan puji bagimu sampai akhir. Engkau selalu setia bersama dengan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau Tuhan, hidup kami dimurnikan oleh-Mu. Oh Yesus, murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan
dengan sungguh-sungguh kita katakan, bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Segenap jiwa, segenap hati, oh nyatakan, murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Amin. Kami perlu Kau Tuhan, bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Oh, ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Segenap rindumu katakan, ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ya bayarana 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 mas. Ya rana bayarana. Oh, mari segenap rindumu sembah Dia, sembah Dia, muliakan Tuhan, muliakan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya la 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 ma ya la 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 ma sana. Ya la 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 ma ya na 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 mo. Oh, hadirat-Mu. Shana la 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 ma ya la 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 ma ka la 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 ma ya la 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 ma ya la 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 ma. Terima kasih kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik. Sekali lagi kita nyatakan sama-sama kepada Tuhan. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari
kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Yang sama-sama menikmati hadirat-Mu. Biar firman Allah memberkati kami. Firman Allah mengajar kami, menegur kami, menyatakan apa yang salah. Kami mau terus diperbaharui hari demi hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Cek. Ya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Iya. Kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu tentang neraka. Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahwa apakah benar neraka itu memang ada atau hanya mengada-ngada saja ini Bapak Gembala. Ya, apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hari ini kita akan mau sama-sama belajar ya. Iya. Ya, sebagai biar kita tidak lupa ya, saya ingin menyampaikan dulu. Hari Minggu depan, hari Minggu kita diundang untuk KKR di Tangkiling. Jadi hari Minggu setelah ibadah kita, sorenya kita akan KKR di sana, di sebuah gereja lokal di Tangkiling. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara mendukung doa ya. Di YouTube, di mana, di Zoom, ayo kita dukung doa sama-sama misi ini supaya tubuh Kristus itu dibangun, amin. Ya, dan hari ini kita mau belajar sama-sama yaitu tentang neraka. Katakan neraka. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Surga. Kita semuanya pasti mau masuk surga. Ya, nah di sini wajah-wajah penghuni surga ini. Bilang kanan kirinya, kamu itu akan ke sorga nanti. Nanti. Ya, nanti dulu. Jangan sekarang. Nanti dulu. Karena Tuhan mau banyak bekerja lewat hidup kita. Amin. Nah, tentang neraka ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada beberapa pandangan yang keliru mengenai neraka. Neraka ya yang saya pelajari ini berbicara tentang kematian kekal. Katakan kematian kekal. Kalau dibilang kematian kekal, serem enggak Bapak Ibu Saudara? Ayo ngaku, serem enggak? Artinya apa? Bukan Anda diam aja lalu mati, no. Artinya kematian kekal, tempat kematian artinya apa? Terpisah selamanya dari apa? Dari Allah. Iya. Terpisah selama-lamanya dari Allah. Para guru atau rabi di Israel, ya makasih ya.
para rabi di Israel sering mengatakan neraka ini adalah tempatnya itu di bawah. Kalau di atas itu namanya sorga. Ya, sesuatu yang berasal dari bawah itu semuanya bukan dari sorga. Ngerti di sini ya? Misalnya ada yang tiba-tiba dari bawah tanah timbul roh jahat. Ya, itu bukan dari sorga. Seperti kisahnya Saul meminta seorang penenung, dukun cewek. Pernah nggak dengar baca itu? Dia minta biar Saul itu Samuel datang lagi memberikan penerangan. Dia muncul dari bawah, kemuliaan itu dari bawah. Dan dia bilang kamu akan mati dan segala macam. Betul, dia mau ajak kerja sama iblis. Ya kan? Kenapa dia nggak tanya sama nabi? Kenapa nggak dia tanya sama imam? Karena pikirannya sudah dikuasai yang jahat. Ya, Yesus cukup banyak menyinggung soal neraka. Bahasa aslinya ini adalah Sheol. Ya, Sheol. Kalau nggak salah bacanya itu gitu. Ya, nah harus diketahui cara bacanya itu Sheole. Nah gitu dia. Makanya kita perlu kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara. Hebrew. Download dong. Ya itu semuanya lengkap. Nah artinya adalah underworld. Dunia yang ada di bawah. Mereka punya dunianya sendiri. Dan beberapa para ahli menyebutnya, ya, ada yang menyebutnya ini juga Hades. Ada yang menyebutnya Hades. Tetapi yang kita ketahui, ya, Hades adalah tempat sebelum neraka. Sebelum ke kota Seoul, bukan di Korea loh ya ini, beda nih, Seoul, nah gitu dia, Seoul, ya gitu. Sebelum ke sini, mereka menantikannya di sini. Demikian pula orang-orang percaya, sebelum ke sorga, mereka ke paradise dulu. Paradise ini, ya, Taman Eden itu. Taman Firdaus. Iya. Itu. Sebelum ke sorga. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, sorga itu aslinya adalah, kalau nggak salah saya, Syamayim. Ya. Nah, itu. Sorga. Bukan paradise, bukan. Ini hanya tempat sementara. Jadi kalau orang tua kita meninggal, kayak ayah saya sudah wafat, ya, dia ada di paradise. Roh dan jiwanya di sana. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang berapa kali, ya, sorga dan sorga ini dan neraka disinggung dalam Alkitab. Kalau sorga, ini saya menyinggung dikit, ini sekitar 420 kali disinggung dalam PL. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya Auranos. Nih. Ya, bukan Thanos ya, beda. Ya, Auranos. Auranos. Ya. Itu di dalam Yunani, ini sorga. Ini sekitar 270 apa 280 ya, saya lupa. Di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sebegini.
Ya. Nah, soal neraka ya, kita sudah diajarin sama Pastor Eni, siapa yang boleh masuk ke surga? Ya nanti catatannya lagi. Ya, orang-orang yang pastinya mau bertobat. Masalahnya di dunia ini ada beberapa otak-otak yang error, yang menyangka neraka itu adalah diciptakan Tuhan untuk membuat manusia error. Ada yang menyangka begitu, ya. Beberapa paham itu adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Seperti contohnya adalah Russell, ya. Russell ini seorang filsuf. Makanya orang-orang yang filsuf itu hati-hati. Perlu orang-orang yang benar-benar bijaksana yang menghadapinya. Ya, nggak bisa hanya orang-orang biasa. Karena mereka punya ide-ide itu kadang-kadang cemerlang, tetapi bisa menyesatkan. Dia bisa mendoktrin secara tidak langsung. Ya, kayak tadi, orang-orang filsafat. Saya kan ada beri firman Tuhan. Di save ya nomornya ya. Yang baru di grup itu nomor kita untuk gereja. Jadi kita punya nomor official di save ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Tapi ada satu gambar yang saya lihat, pada mulanya ada firman. Kalau orang awam biasa, sama aja. Buat saya orang yang cukup mendekati filsafat. Hati-hati. Ada dan adalah beda. Ini nyinggung sedikit nih, supaya kita makin pintar. Ya. Ada dan adalah itu beda loh. Saya sudah kasih contoh kan? Mulanya perampoknya datang, tapi sebelumnya ada tuan rumah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bisa kan? Iya. Mulanya ada firman. Berarti sebelumnya ada kuasa yang lain. Tapi kalau diketegaskan pada mulanya adalah firman, udah nggak bisa berkutik apa-apa. Ngerti nggak? Ngerti ya? Iya, beda. Ada firman dan adalah. Adalah itu menunjukkan suatu keadaan dengan tegas. Memang seperti itulah adanya. Bukan pada mulanya ada firman. Pada mulanya bisa juga tidak ada firman. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, menghadapi filsuf-filsuf ini. Apalagi nih soal neraka. Dia bilang begini, idenya Kristus tentang penghukuman kekal untuk dosa manusia adalah sebuah doktrin yang sangat kejam untuk dunia ini. Dan memberi pengaruh besar dan menjadi akar segala macam kejahatan dan dari generasi ke generasi di dunia ini. Salah pemahamannya. Yang perlu kita tahu, neraka ini untuk siapa? Untuk iblis dan antek-anteknya. Tidak pernah Tuhan itu menyediakan neraka buat manusia. Tidak pernah. Ya. Ketika setan jatuh, lebih tepatnya begini. Ini sudah ya, saya hapus. Lebih tepatnya adalah begini. Ketika iblis jatuh di dalam dosa apa? Iri hati. Lalu habis iri hati tinggi hati. Habis tinggi hati, aduh macam-macam, pengaruhin yang lain. Tuh, makanya kalau ada orang yang suka mempengaruhi yang lain untuk jatuh dalam dosa, roh perpecahan, ayo kita pecah aja nih ya, pelayanan jemaat dan sebagainya. Itu dari siapa? Nah, kamu yang berkata ya. Ya, iblis jatuh. Ya, awalnya sih bukan iblis ya. Malaikat. Wah, ini malaikat pemuji penyembah loh. Yang ada di depan sini.
Di sorga mungkin dia bilang Salam. Tetapi akhirnya dia jatuh. Pujian yang dia naikkan, 7 oktav suaranya. Mungkin begitu kali ya kan? Saya nggak tahu juga ya. Mungkin Lucifer di sana dulunya seriosa. Haleluya, haleluya. Mungkin sekali dia nyanyi ada 4 suara keluar. Gimana? Coba bisa nggak? Bu, bisa nggak Bu? Ya, sekali nyanyi, haleluya, langsung pecah suara. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 5, suara 7. Tah, berapa lagi? Mungkin begitu, karena ada efek yang sekali kita pakai, efek vokal, dia mengeluarkan suara pecah suara. Bisa. Ya, mungkin terinspirasi dari kejadian ini kali. Dia jatuh, lalu dibuang kemana? Ke tempatnya, ya kan? Jadi berubah nama, malaikat yang jatuh. Atau disebut iblis. Nah, iblis ini akan dihukum Allah ketika nanti di neraka. Akan disiapkan dia di neraka. Gitu. Mungkin lebih enaknya nggak di atas kali ya. Kita kasih dia di bawah. Ya. Kita kan atau hell. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini ceritanya. Nah, setan atau iblis lebih tepatnya pengikutnya ada banyak. Berapa banyak? 1/3. Kalau di sorga ada 1 miliar. Ini kan 1000. 1 juta. 1 M, betul? Ya. Kalau ini pengikutnya 1/3, berarti kira-kira ada 300 juta pengikutnya. Betul gak sih? Sebanyak apa orang 300 juta? Kayak Indonesia ya. Indonesia 280-an ya, 270-an ya. Nah kayak gitu. Iya kalau 1 M, malaikatnya banyaknya di sorga. Kalau lebih dari itu gimana? Kalau 10 M. Bayangkan 3 miliar malaikat. Jadi setan semua. Ya kan? Ada yang begini, ada yang begitu. Mereka masih punya kuasa tetapi tidak sehebat yang dulu. Karena kemuliaannya sudah pudar. Ngerti di sini? Iya. Ya. Kemarin tuh kita lihat tuh kan. Kemarin kita lihat yang di latihan ya. Yang ada penampakan kan saya sudah bilang. Makin hari, makin mendekati kedatangan Tuhan. Makin akhir zaman. Setan akan menampakkan diri secara gamblang kepada kamu. Kepada media. Kepada orang-orang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu sendiri. Depan mata, siap-siap saja. Ya, tapi itu bagus juga. Supaya apa? Supaya kamu tahu roh yang sekarang mau nyerang kamu rohnya jenis apa. Oh ini kayak saya tahu ini roh kepahitan. Mungkin akan nanti ada orang yang dipakai oleh dia untuk menyakiti kita. Kita sudah tahu. Ngerti di sini? Ya jadi jangan takut. Pak, tapi tiba-tiba nanti ada kuntilanak kepalanya 2 Pak. Satunya ke depan, mukanya satunya ke belakang. Saya kan takut Pak. Ya, makanya doa, katakan doa. Baca firman. Renungkan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, iblis ini sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, katakan amin. Dia nggak berkuasa, ya. Sekalipun roh teritorial apapun, mau jenderal kayak Lucifer kayak, nggak berkuasa untuk menghancurkan hidup kita. Firman Allah berkata, jangan kamu takut kepada yang dapat hanya menghancurkan tubuh, tapi takutlah kepada yang dapat menghancurkan tubuh, jiwa dan
roh selama-lamanya. Siapa dia? Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, hanya Yesus yang bisa menghancurkan ketiga unsur kita itu. Setan cuman bisa menghancurkan tubuh manusia. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan di mana sekarang karyanya masih contohnya dari lagu pujian, lagu-lagu him, itu banyak yang luar biasa. Tapi ada juga yang agak-agak menyesatkan. Kami pelajari itu di musik gereja. Saya senang kepada dosen saya, ya. Beliau mengajarkan, dia memang klasik orangnya. Ya, main tuh harus pakai partitur dan lagu-lagu him. Dia nggak mau, agak kurang lagu pop. Dia sukanya lagu-lagu him. Tapi dia terbuka, tidak semua lagu him itu bagus. Artinya tidak semua lagu him itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga yang hampir menyesatkan. Makanya tidak diambil di dalam peribadatan mereka. Ngerti di sini? Iya, tapi lagu him itu orang-orangnya masih hidup enggak sekarang? Udah pada mati loh. Udah pada meninggal. Siapalah yang saya paling terkenal, yang saya kenal? Swagger, siapa gitu. Lagunya bagus, ya. Lagunya bagus sekali. Lebih dekat Tuhan. Na 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 na. Apalagi gimana? Tahu nggak Pak? Ya luar biasa tuh lagunya, saya suka sekali. Ya, apalagi Then sings my soul, my Savior God to thee. Apalagi yang paling terkenal? Amazing Grace. Wih, keren. Tahu nggak dia ciptain lagu itu? Sambil ngepel. Ngepel apa? Ngepel gereja. How sweet the sound. Siapa namanya? John ya? John. Kok jadi lupa lah. Ya. Ini gara-gara saya mengingat nama Bapak Ibu sih. Alasan. Ya. Sambil ngepel. Dulunya dia memang orang yang tidak. Waduh, hancur-hancuran hidupnya. Minum, mabuk, judi, semuanya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia serahkan hidupnya dan tercipta lagu ini. Amazing Grace. Orangnya masih hidup? Udah mati tahun 18-an kok dia kok. 17 apa 18? Ya, jadi abad ke-18. Masih hidup sekarang? Ya udah mati, tapi karyanya melayani. Makanya gereja kita harus gereja yang berkarya. Katakan amin. Ya, nanti kita kan nggak tahu nih, ya umurnya siapa yang panjang, siapa yang pendek, ya siapa yang sedang-sedang, ya. Tetapi ketika kamu berkarya, karyamu melayani, datang kepada Tuhan bisa mempertanggungjawabkan. Nah, gereja mengajarkan neraka bukan untuk menakut-nakuti. Ya dikit ada sih menakut-nakuti. Ya, tapi bukan itu. Supaya kita tahu doktrin-doktrin yang selama ini beredar. Ternyata nggak semuanya harus dipercaya. Harus selektif Bapak Ibu Saudara. Ya, harus tegas. Ya, Russell itu salah dia. Sudah jelas salah. Sebab Alkitab memberikan penjelasan yang tegas mengenai neraka memang benar-benar ada. Ya, katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, neraka itu benar-benar ada. Jangan pikir neraka itu enggak ada. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa disesatkan. Ya. Nah, di sini kita akan melihat Cek one, iya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang neraka. Coba kita lihat Matius pasal 24 ayat 41. Enggak semuanya kita bahas ya. Memang harusnya sesi ini lebih enaknya di pengajaran. Bisa tanya jawab ya. Tapi enggak apa-apa. Ya kan? Udah lama kita enggak kelas pengajaran lagi ya. Betul enggak sih? Iya ya, nanti kita akan buka deh. Ya. Matius 24 ayat 41. Sudah? Kita baca sama-sama.
Iya, di sini dia. Nah, di sini maksudnya adalah ya pengertian yang benar tentang neraka itu, bahwa neraka adalah suatu kondisi yang terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Saya di sini deh bersembunyi. 2, 3. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Aduh, amit-amit nih Bapak. Iyalah Pak, ya Bu. Kita harus yang akan dibawa ya, amin. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Mau dibawa atau ditinggal sama Tuhan? Dibawa dong. Nanti Tuhan datang kedua kali. Jangan sampai ya lagi apa nih? Lagi main piano. Pianonya yang diangkat. Loh kok hilang? Orang gerejanya. Loh kok pada hilang? Tinggal baju aja semuanya. Ya tinggal sempak semuanya di sini. Lah kemana ini? Nah mulai ngelihat pesawat jatuh. Nyetar. Karena pilotnya percaya sama Tuhan. Pilotnya percaya Tuhan. Diangkat. Lah. Ya gitu. Waduh pernah gak lihat itu film itu? Ngeri loh. Di gereja pendetanya juga gak diangkat. Aduh mengerikan. Aduh amit-amit cabang bayi. Ya. Aduh enggak mau. Amit-amit ya Bapak Ibu Saudara. Amit. Ya makanya saya kadang-kadang Tuhan. Kita perlu dikoreksi setiap hari. Ayo tinggalkan dosamu. Tinggalkan. Pikiran jahat, perbuatan jahat, najis dan segala macam. Tinggalkan. Bilang kanan kirimu. Hai bertobat woi. Alfa harus bertobat setiap hari. Bilang namanya. Alfa harus bertobat setiap hari. Iya masing-masing bilang namanya. Saya aja masih mau bertobat loh Bapak Ibu Saudara. Saya gak mau sombong. Gak mau. Ngeri saya. Sama kayak siapa nih? Tante Lucy. Ya Tante Lucy. Tante Lucy. Ya kan. Yuk. Ya. Yang ditinggalkan suami. Dengar nih baik-baik. Ampuni. Ya, pikul salib, terus kerjakan keselamatan. Ingat, neraka adalah yang pertama, suatu kondisi yang terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan selamanya. Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara gak mau ke neraka. Amin. Atau ini, diajak sama malaikat, yuk kita kunjungan ke neraka, mau? Saya gak mau. Kalau bisa Tuhan jangan Tuhan. Aduh Pak Philip Mantova itu pernah lihat neraka. 1 bulan gak mau makan. Kurus dia. Ya, jangan doakan saya biar Pastor Alfa kurus Tuhan. Ajak dia kunjungan ke neraka. Enak aja. Awas lu ya. Dosa. Ya gak boleh begitu. Ya kan. Terimalah gembalamu ini apa adanya. Iya, gak begitu caranya. 1 bulan Pastor Philip gak mau makan. Ada loh kesaksiannya kan? Iya pernah ya dengar ya? Iya. Ngelihat apa di sana? Belatung tuh masih kata-katanya tuh masih biasa. Ulat, cacing. Ya. Mereka itu, itulah saya bilang, kalau ulat cacing di sana itu warna kuningnya kuning serem, terus ada yang warna merah, warna ungu ya. Bukan cacingnya bukan sebesar begini, itu kecil. Makan dia, nanti orang itu kayak mau mati hidup lagi, dimakan lagi. Ih, berseliweran begitu. Pastor Eni aja anak-anak kalau udah ngeliat cacing di toilet tuh, dia teriak, wah, aduh sebesar benang. Mana cacingnya? Ngeliat kecoa aja jalan. Teriak mereka. Aduh saya bilang tinggal diinjak ini aja tuh mati kan. Sama kecoa aja takut gitu. Gimana kalau ke neraka? Ayo. Ya. Semuanya kita mau dibawa sama Tuhan. Amin. Yang kedua. Ya pengertian tentang neraka itu adalah. Ya. Tempat yang khusus untuk setan. Katakan setan. Dan malaikat-malaikatnya. Yang memberontak. Lihat di Matius 25 ayat 41 yuk. Matius pasal 25
ayat 41. Ini kan 24 ya. Ya, oke. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Ini yang ngomong bukan ahli Taurat. Tuhan Yesus loh. Lihat. Api kekal ini berbicara tentang Hades, berbicara tentang Seole tadi ini, ya. Api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Adakah Tuhan bilang yang disediakan untuk manusia? Bukan kan? Gak ada. Makanya kebenaran firman itu ya dan amin. Ya, Yesus itu Allah Bapa menyediakan neraka untuk siapa? Untuk si iblis. Bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Bilang begini, tempat saya di sorga kelak. Sorga dong, ya kan? Request nanti, Tuhan saya mau di komplek Prima Jaya nomor B6. Boleh. Tipenya berapa? Kata Tuhan. Tipenya 200 kali 200. Boleh. Gimana Tuhan? Konstruksinya gimana? Kata Tuhan. Kalau bisa Tuhan, dindingnya itu ya emas. Atapnya baru kristal permata, yaspis, apa segala macam. Lantainya Tuhan Tuhan bilang begini. Malaikat bilang begini, cukup. Kerja dulu yang banyak. Memberi yang banyak. Yuk, memberi sesuai dengan kemampuanmu yang tulus ikhlas. Ayo memberi pekerjaan untuk Tuhan. Memberi dayamu, doamu. Amin. Kalau kau punya dana, berikan untuk Tuhan. Amin. Iya, kalau belum punya, apa yang kau bisa? Tuhan, saya mau berpuasa hari ini untuk siapa? Hamba Tuhan untuk gereja. Bapak Ibu boleh melakukan itu. Doa-doamu didengar. Amin. Doa-doamu naik kepada Tuhan kalau hatimu tulus. Makanya kemarin itu cerita dikit. Ya, kita nyanyi di sini tentang lagu Murnikanku. Ya, Murnikanku. Saya tiba-tiba dapat nada, lalu dapat ilham kata-katanya. Murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Udah begitu doang kan habis doa pagi? Udah begitu doang. Kok enggak dilanjutin ya? Kok enggak ada lagi itu? Pas mandi ngalir aja itu. Ya Tuhan, ini soal murnikan kok mandi? Saya lagi mandi di toilet mandinya. Ya kan? Masa saya mandi di parit? Saya mandi di toilet. Ngalir aja gitu nadanya, kata-katanya. Udah begitu aja terus. Mungkin ini maksud Tuhan. Saya baru ngerti. Ketika Tuhan memurnikan kita, kita sama dengan dibasuh oleh darah Yesus. Dia basuh kita dan kita bersih. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Ngerti di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh sangat sayang sama kita semua. Ya, yang ketiga, pengertian yang benar tentang neraka itu adalah tempat penghukuman kekal. Ya, tempat penghukuman kekal. Coba kita lihat ayat yang 46, ada nggak ya? Dan coba baca sama-sama. Dan mereka ini, saya gini kali ya, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lihat di sini siksaan yang kekal, ya. Deborah, kenapa kamu ketawain saya? Ya. Saya berkorban ini biar semuanya lihat. Kalau ini tempat orang yang udah dapat hukuman ini. Siksaan kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Siapa yang ngomong? Yesus. Baca itu ayat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, peringatan ini untuk kita supaya kita sadar, supaya kita bertobat, supaya kita melakukan firman. Ya, saya akan sampaikan sesederhana mungkin untuk Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, tempat penderitaan itu neraka.
Aduh Pak, di bumi aja udah menderita kayak begini Pak. Ya, uang memang gak dibawa mati Pak. Tapi gak ada uang, rasanya pengen mati Pak. Menderita Pak. Bapak Ibu Saudara, jangan samakan dunia dengan neraka. Ya, kalau nggak percaya neraka gampang. Ini yang suka ngerokok nih, oh, ya kan punya itu apa? Koces. Daripada kocesnya untuk begini, coba matanya digini, nah gitu. Ya, itu caranya untuk cepat berhenti. Soalnya kalau matamu menyesatkanmu nih, ngelihat, waduh di Alfamart, Indomaret, wah itu ada yang bungkus-bungkus tuh di belakang mbaknya. Ya, pingin beli, congkel. Gak usah congkel, udah bakar aja sebentar, gitu. Biar berhenti dia ngerokoknya. Ya, ada seorang nabi bilang begini, kamu berhenti ngerokok. Mana ada ayatnya? Memang mungkin rokok dilarang di dalam agama Kristen dilarang. Tidak ada memang. Tapi saya mau kasih tahu kata Nabi itu, di sorga tidak ada rokok. Di sorga nggak ada rokok. Di sorga nggak ada judi. Berapa nih? 6. Nggak ada. Di sorga nggak ada apa lagi? Nggak ada kawin mengawinkan. Nggak ada percabulan, perjinahan, nggak ada. Sayang sekali kalau ada agama yang mengajarkan di sorga nanti disediakan, itulah itu. Sayang sekali. Ya tapi ya itu menunjukkan dari sini saja Bapak Ibu Saudara ngerti Allah kita kudus. Katakan Tuhanku kudus. Tuhanku adalah Tuhan orang hidup. Iya. Allah kita bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Amin. Di sorga itu tidak ada percabulan. Nggak ada. Ya, disediakan sekian bidadari Tuhan Yesus. Ya, simpel aja. Jangan percaya begitu. Ya, yang kelima ya. Yang kelima. Oh, kita buka ini dulu. Firman Tuhannya di Lukas pasal 18 ayat 28. Ada nggak? Lukas pasal 18 ayat 28. Ada? Yuk baca. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, ya, kalau sudah mengikut Tuhan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima berlipat-lipat ya pada masa yang hidup kekal. Mungkin ini saya salah ayatnya ini ya, tapi nggak apa-apa. Neraka itu memang tempat penderitaan. Buka Wahyu 21, mungkin Wahyu 21 ini yang betul. Malam ini tanda-tanda harus minum kopi. Tapi luar biasa loh tadi loh ya. Wahyu 21 ayat 8. Mana? Tetapi orang-orang penakut. Saya stop dulu. Orang penakut ini maksudnya gimana sih Pak? Iya, mereka yang takut untuk mengaku iman mereka kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada anaknya. Itu orang penakut. Sampai matinya mereka takut. Apalagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Sundal ini ya, baik dia homoseksual, baik dia gay, LGBTQ, RSTUPWXYZ, itu dia ya, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini yang pernah ngeramal, termasuk dia bukan dukun tapi dia nipu. Saya bisa lo ngeramal lo, coba lihat. Itu juga sama ini. Penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta lo. Suka berbohong, itu pendusta.
Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala. Ngerti nggak lautan yang menyala-nyala? Pernah lihat laut ketumpah minyak, lalu terjadi kebakaran? Pernah dengar berita itu nggak? Lumpur Lapindo atau ya lebih tepatnya mungkin ada api di laut itu karena minyak kebakar. Pernah lihat nggak sih? Ada di YouTube. Kira-kira kayak begitu. Lautan itu penuh dengan api. Kok penuh dengan api, Pak? Iya, bensin semua di situ. Iya, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyalanya oleh api dan belerang. Yes, inilah kematian yang kedua. Tempat penderitaan. Nah, yang pertanyaannya, siapa yang akan menghuni neraka? Kan begitu. Ya, kalau Pastor ini kemarin sudah mengajarkan siapa yang akan masuk ke sorga, menghuni sorga. Nah, kita ini, saya juga tidak mau kalah. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Ya, yang pertama, catat baik-baik. Mereka yang menolak anugerah Allah dengan tidak mau bertobat. Anugerah Allah. Coba buka Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Udah? Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saya mau kasih tahu. Pertama, ya, di situ dikatakan tidak percaya. Ini adalah orang-orang yang di bawah hukuman. Tidak percaya. Yang kedua, tadi dikatakan di dalam Wahyu, penakut. Boleh saya lebih halus lagi, ragu-ragu. Yang ketiga, tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, berarti dia menolak, menyangkal, apalagi tidak mengakui, tidak percaya, ragu-ragu, menyangkal, tidak mengakui, mempermainkan. Anugerah. Ini celaka sekali orang ini. Bentar percaya Tuhan, bentar gak percaya Tuhan. Dari mana taunya kayak begini? Statusnya, Pak? Saya itu gak percaya sama Yesus. Yesus jahat. Tuh. Udah deh, statusmu tuh di WA, di IG, cobalah yang bener. Ya, anak-anak muda tuh. Di YouTube, dengar itu baik-baik. Ya kan? Kepahitan dituangkan di situ. Ya. Jangan seperti itu. Itu namanya mempermainkan anugerah. Status itu yang membangun lah. Ngerti gak di sini? Ya. Saya ajarkan semua kepada AMD. Ayo statusmu yang benar. Ya. Yang wanita jangan pakai bikini bottom. Jangan. Ngerti kan maksudnya? Yang wanita ini pakai yang sopan, yang cantik, yang anggun gitu loh. Ya, jangan kerjaannya cari perhatian biar di WA-in orang, biar diperhatiin orang. Ayo. Itu bisa jadi nanti kamu gak percaya Tuhan, ragu-ragu. Harusnya kamu mintanya apa? Boleh dong minta diperhatiin Tuhan. Walaupun kenyataannya Tuhan selalu memperhatikan. Gimana cara minta perhatian sama Tuhan? Doamu, baca firman-Mu, renungkan itu. Ya, memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai kita ini di bawah ambang-ambang hukuman. Ya,
Saya sudah ajarin. Ya. Itulah. Jujur Bapak Ibu Saudara, ini proses buat saya. Kalau saya melihat anak itu udah dikasih hati minta jantung, udah nggak ada lagi. Dia di kamus otak saya nggak ada lagi. Kalau bisa pergi jauh-jauh. Itu kalau saya. Gak usah lagi. Kita udah doakan statusnya kayak gitu mempermainkan. Apa sih maunya? Nanti dia tuh kayak begini nih. Pindah gereja begitu lagi. Dipermainkan sama setan. Tapi saya puji Tuhan. Punya istri yang punya belas kasihan. Kadang-kadang saya heran juga sama dia ini. Ya, baik benar orangnya. Memang luar biasa sekali ya. Iya Bapak Ibu Saudara, orang yang koleris kayak saya sulit untuk ngelihat orang-orang yang begini. Udah kalau nggak mau, sudah silakan out. Ya, saya sampai tanya sama Bapak dan Ibu Kartini, Bapak Robi. Saya terlalu tegas kah di sini? Ini saya bilang nih, ini kan berbicara neraka nih. Saya kan mau dikoreksi. Iya kan? Iya. Bapak waktu itu no comment aja dia. Mungkin ya tegas kamu tuh. Oh, iyalah. Ibu Kartini bilang biar aja pastor. Biar aja tegas. Ya harus ngerem-ngerem juga Bapak Ibu Saudara. Ya, menempatkan kapan saya harus menggembala, kapan saya harus jadi penginjil, kapan saya harus pendobrak gitu. Ya, kita semuanya masih dalam tahap belajar. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara masih menerima saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, tapi disitulah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak membela diri. Saya tahu bukan salah juga seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita melayani dengan belas kasihan. Saya kasih juga pembelaan sama istri saya. Daripada kamu, aku lebih banyak beri untuk dia. Ayo, dia cuma cengar-cengir. Ya, emang kamu ada doain dia? Oh ya. Ya betul juga, ini teguran buat saya. Ya, oke, ya dikoreksi itu bagus Bapak Ibu Saudara. Daripada nggak dikoreksi, ayo. Makanya saya tegaskan tadi pagi kan, para suami kita itu punya istri. Istri itu Tuhan beri untuk memiliki intuisi. Setiap keputusan kita sharingkan dulu. Jangan ambil sepihak. Bu Kartini tegas nih ngajarin saya. Pastor, suami istri itu harus sepakat. Ya Bu, siap. Ya, harus sepakat. Oh siap lah. Memang harus sepakat. Kalau enggak nanti setan yang masuk. Kita lihat di sini. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Penghuni. Yang kedua, mereka yang menyangkal Yesus. Katakan menyangkal. Ya, kita uji ayatnya. Coba kita buka di 2 Timotius pasal 2 ya. Saya lupa juga nih ayatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 apa 2? Coba lihat. Coba ayat 10. Menyangkal. Menyangkal itu apa sih? Oke, benarlah perkataan ini. Ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun jangan menyangkal Tuhan. Akan ada saatnya begini. Ketika kita percaya dalam tekanan. Pak, kamu tidak bisa belanja karena kamu tidak punya tanda di tangan atau di dahi. Ya, tapi doktrin di dalam kita percaya kita tidak akan mengalami hal tersebut. Amin. Artinya kita sudah diangkat lebih dahulu. Nah makanya dari awal ini jangan kita ragu-ragu sama Tuhan. Supaya kita lebih dahulu diangkat daripada mengalami masa tribulasi. Bapak Ibu Saudara, penyiksaan itu. 3,5 tahun mereka memerintah iblis, 3,5 tahun mereka
menyiksa bumi ini. Tidak ada ampun lagi. Ya, tidak ada ampun lagi. Oke, yang keempat. Oh, yang kedua ya. Yang kedua. Siapa yang menghuni neraka? Yang ketiga, para penakut. Yang tadi itu. Para penakut. Ya, ini mereka menolak firman Allah karena mereka takut dijauhi. Mereka tidak mau terpisah dari komunitas yang mereka cintai gara-gara firman. Maksudnya di situ komunitas yang negatif. Kalau ngomong firman langsung dikucilkan. Makanya lebih baik kita berkomunitas di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Coba buka Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35. Ada nggak ya? Tuhan ingatkan saya. Kadang apa yang itulah. Kalau saya itu apa yang sudah disiapkan di lapangan, ya Tuhan tuntun ya itu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang penakut akan kehilangan nyawa. Artinya tadi terpisah selama-lamanya dari Allah. Tetapi kalau dia mati atau dia disiksa atau dia dikecam atau dia menderita karena Injil, ia akan memperolehnya nyawanya. Artinya dia akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Ya, ngerti di sini ya? Kalau kita para penakut takut menginjili akan kehilangan nyawa. Ayo jangan takut Bapak Ibu Saudara. Bilang kanan kiri, jangan takut. Yang keempat. Ini yang ngeri. Yang keempat ini yang saya mau tekankan. Yang keempat ini penghuni neraka. Mereka percaya, orang percaya, bahkan melayani, tetapi berkompromi dengan dosa apa? LGBTQRSTUVW, apalagi? Judi, apalagi? Minum mabuk, cabul. Itulah. Pezina, pencuri, pembunuh, korupsi, nggak bertobat. Tidak mau berubah hidupnya, ya apa-apa langsung orangnya itu sumbu pendek. Ngerti sumbu pendek? Dikasih tahu, stuar. Coba belajar tenang dulu supaya berbuah sabar. Apalagi menyangkal firman Allah. Orang-orang yang begini melayani sih, tapi mereka berkompromi dengan dosa. Ini sama dengan menyangkal firman. Udah jelas-jelas dalam firman dilarang, betul gak sih? Iya. Jangan ya. Nah, yang terakhir, orang Kristen tetapi ya yang sudah mengecap karunia roh. Nih hati-hati nih. Saya pun harus hati-hati. Orang yang berkarunia roh, tetapi mereka ngeri. Mereka ini pakai nama Yesus hanya untuk karir, hanya untuk pencitraan. Catatlah. Hanya untuk gengsi.
KKR di mana-mana, pakai nama Yesus, tapi hatinya bukan ke Tuhan. Hatinya kepada orang yang rame. Menyenangkan hatinya sendiri. Membangun kerajaannya sendiri. Apalagi untuk kepentingannya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oh, hati-hati itu. Tuh lihat Matius 7 ayat 21. Coba buka. Ada nggak Pak ayatnya Pak tentang ini Pak? Pernah nggak baca? Matius 7 ayat 21. Coba kita baca. Bukan setiap orang di bold yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tiap KKR, Tuhan, Tuhan. Tiap pelepasan, keluar. Oh, semua wong fai hong keluar. Ada kan kemarin doa alam roh. Kalah kita ya. Jemaat tanya, begini kah pastor doa dalam roh? Hah? Saya bilang, saya liatin. Wih bu, choir sih kalah bu. Nggak kayak mereka punya jurus Wong Wei Hong, Bruce Lee. Apalagi Jet Li, semua lah. Kita cuman ya biasa aja gitu. Nangking setan aja keluar dalam nama Yesus. Kadang-kadang setannya nggak mau keluar juga bu, saya bilang. Kita akui kok kita bukan sakti. Amin Bapak Ibu. Kita nggak sakti. Ya, saya nggak sakti, Bapak Ibu Robi, Bu Kartini, semua tim nggak sakti, ya kan? Kadang anak-anak di AMD juga nangking setan, orangnya nggak mau keluar, setannya nggak mau keluar, mereka yang keluar. Ya, nah ini dalam setiap KKR keluar, ya. Tapi lihat tuh, melainkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang itu yang melakukan kehendak Bapa. Kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara harus bersyukur nih. Karena gembalamu ini, ya yang gak ada apa-apanya ini dapat visi dari Tuhan. Untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk membangun kerajaannya sendiri. Ya, ada nggak saya bilang sama tim? Ya, kita KKR lalu kita buka cabang. Ada nggak begitu Pak? Bu? Nggak ada. Malah kita pengen pakai dana sendiri. Ya, tinggal gereja itu membuka pintu. Apapun batasannya ya kita hormati. Kalau gereja itu bilang, Pak, kami di sini nggak pakai bahasa roh. Oke Pak. Kita hanya pakai bahasa manusia, Pak. Janji, Pak. Iya kan? Iya, seperti kalau kami pernah melayani di lapas, kami tidak pakai bahasa roh. Enggak pakai. Tetapi tetap kuasa Tuhan bekerja. Tapi persiapannya itu loh. Ngerti nggak di sini? Oh iya, Bapak Ibu Saudara, harus bagus persiapannya. Selain menguasai materi. Ya, tempat di situ dibilang begini, Pak, di sini nggak boleh tumpang tangan, Pak, nggak boleh tepuk tangan, Pak. Bapak boleh doakan, ya, tetapi nggak boleh tumpang tangan begini, Pak. Cukup begini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita hanya ingin bersahabat dengan setiap hamba-hamba Tuhan, bersahabat dengan gereja demi gereja. Karena ingat, penginjilan itu dimulai dari persahabatan. Kalau sudah bersahabat, enak nggak cerita? Enak. Kita hormati kok. Artinya kita datang bukan untuk menghakimi. Tapi coba yang lain. Iya. Situ KKR. Bisa nggak buka gereja di situ? Buka gereja silahkan, tapi bukan dengan liar kayak gitu. Kita nggak begitu. Katakan amin. Saya itu pengennya apa? Fokus saja satu, tapi besar. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini ambil keputusan. Jangan sampai
mau masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Ambil keputusan untuk benar-benar hidup di dalam anugerah Allah. Kalau kita hidup dalam anugerah Allah, artinya kita juga hidup dalam, mau dibentuk hidup dalam kekudusan. Ingat ya, tiket itu ketika kita sudah terima Yesus dan lahir baru, dibaptis selam, itu lahir baru. Tiket itu sudah kita pegang. Sudah kita pegang, ada di kita. Karena apa? Jaminannya apa? Darah Yesus memateraikan kita. Roh kita jadi roh yang baru. Bahkan dibaharui hari ke sehari. Yesus ada dalam hatimu. Jangan sampai cuma dalam hati, pikiranmu, tubuhmu, semuanya. Ya. Dan setelah kita hidup baru, kita kerjakan keselamatan kita. Artinya ketika nanti kita ke sorga, ya, tiket itu memang sudah ada, tetapi kita membawa karya-karya kita. Tuhan berikan aku 1 talenta, ini jadi 2 talenta. Mana nak? Ini Tuhan, ada dia pegang. Jangan sampai engkau ke surga pegang kantong Indomaret. Ini Tuhan, salah nak, itu kantong Indomaret. Ya, itu kantong Indomaret, salah. Kamu ndak ada kah? Ndak ada Tuhan. Mungkin kamu masuk, tetapi tidak mendapat upah. Yang lainnya pakai mahkota. Jangan sampai kita ndak pakai mahkota. Aduh, sedih dong. Ya kan? Masa di sorga sedih? Jangan pikir begini, ndak apa-apalah, yang penting saya masuk sorga. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Pernah baca ayatnya? Kita masih hidup dalam dosa, yang penting bilang begini. Yang penting kan tiketnya udah di aku. Udah di aku. Yang aku ya kompromi dikit-dikit lah sama dosa. Yuk Bapak Ibu Saudara, bangkit. Jangan sampai kita hidup semau hati. Tetapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya dibentuk, Bapak Ibu Saudara dibentuk. Kita semuanya sedang berproses. Ya, tapi dalam proses itu jangan biarkan setan untuk menguasai kita. Jadi kesimpulannya, neraka itu memang benar-benar ada. Gak percaya? Nanti kalau hari terik panas, keluar rumah. Jemur aja 5 menit. Yang laki-laki, cuman pakai sempak aja yang laki-laki. Ya. Kurang 10 menit. Berjemur, matanya ke atas. Lihat matahari. Terbakar enggak kulit? Bakar. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai lagi enak-enak minum mabuk. Berjudi, melakukan dosa semua segala macam. Tiba-tiba tertidur, buka mata. Kok panas ya? Kakinya lihat. Kok merah ya, makin agak kabur-kabur. Kok ada yang jalan-jalan ya di tubuh saya. Buka mata dia di situ. Komplek neraka permai. Blok B nomor 156. Lalu datang makhluk satu itu yang tinggi besar bertanduk. Pak, mau reservasi yang mana? Kita Tapi kalau kita melakukan firman Allah, kita buka mata, kok sejuk, kok ada suara burung, kok ada lagu-lagu yang indah, kita buka mata, ternyata udah di paradise, di sorga, ya kan? Nggak peduli, biar aja jenazah kita orang dunia yang ngurus. Yang penting kita sudah di sorga. Itu kalau meninggal. Tapi tiba-tiba nanti kalau Tuhan datang, segala kemuliaannya kita diangkat. Tiba-tiba kita lagi bekerja, lagi misi, lagi KKR, lagi ibadah, lagi latihan musik, lagi komsel, lagi morning prayer. Lagi nyanyi, murnikan hatiku Tuhan. Hilang semua. Beberapa orang, kemana Pastor Alpani? Kok hilang? Kalau tiba-tiba hilang begitu, kita kemungkinan besar itu rapture. Tapi kalau ada lagi tangan saya begini, berarti saya jatuh.
Tolong dibantu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Bilang kanan kirinya, ayo sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita doa yuk. Haleluya. Diberkati hari ini oleh firman. Amin ya. Haleluya. Yuk kita nyanyikan lagu ini lagi. Pemusiknya silakan. Kita tundukkan kepala kita berdoa sama Tuhan. Murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Katakan, murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, murnikan hati. Murnikan pikiranku dari bentukku
merasakan hatinya Tuhan mengalir buat setiap Bapak Ibu Saudara. Mari masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Apa yang harus engkau bereskan di hadapan Tuhan? Masing-masing, semua. Sebab dia berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi semua orang yang melakukan kehendak-Nya. Mari datang kepada Tuhan. Jika ada yang harus bertobat hari ini, mari datang bertobat kepada Dia. Dia tidak mau kita masuk ke dalam api siksaan yang kekal. Dia mau setiap kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Karena Dia mengasihi kita, Dia ingin bersama-sama Dia di surganya. Tuhan, ampuni pikiran kami yang terkadang salah. Ampuni niat hati kami yang tidak tepat. Ampuni kami soal mulut kami yang serong. Ampuni jahatnya hati kami, Tuhan. Biar kami bertobat, kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Murnikan hati kami, murnikan setiap kami, ya Yesus. Murnikan hatiku, Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu, ya Yesus. Ku ingin mengalami. Kami mau bersama-sama mengalami kemuliaan-Mu. Sungguh pun kami telah belajar sedikit tentang apa itu neraka. Tapi tetap kerinduan-Mu adalah Engkau ingin gereja kami berada di pangkuan-Mu. Gereja kami ada di sorga-Mu. Tubuh-Mu ini ada di sorga-Mu yang indah, Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengerjakan keselamatan kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini menegur kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu agar mereka semakin mengerti dan memahami bahwa neraka bukan tempat setiap kami. Neraka hanya untuk setan dan para pengikut-pengikutnya. Tempat kami adalah sorga yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, di mana Engkau tinggal dan ada di sana. Terima kasih Bapa, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Murnikan kami, biar kami melayani dengan hati yang tulus dan memuliakan Tuhan.
di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati Bapak Ibu Saudara hari ini. Amin ya. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Berkati kami, sertai kami. Biarlah apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan menolong, memberkati. Di dalam nama Yesus kami memberikan dengan sukacita. Kami percaya kami diberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, di YouTube, kalau memberikan persembahan, sudah ada nomor rekening di situ dengan penjelasannya. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan keterangan dan nomor handphone official gereja kita, Choir Church. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Terus dukung channel YouTube ini supaya untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Semakin banyak jiwa yang dijangkau. Kita akan melihat warta sepekan di depan. Untuk sepekan ke depan Bapak Ibu Saudara. Morning prayer selalu ada pukul 4.30 pagi ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara pastikan ada link Zoom-nya dan kita bersama-sama untuk beribadah sebelum kita beraktivitas. Dan yang kedua, doa base camp setiap hari Selasa ya, pukul 18.30 WIB setengah 7 malam di tempat ini. Kita lesehan, ya kita berdoa, setia terus dalam doa-doa kita. Amin. Selanjutnya AMD hari Rabu pukul 19.00 WIB ya. Nanti akan diberitahu apakah di Pastori atau di base camp, karena puji Tuhan sinyalnya aman? Nggak ada keluar-keluar? Oh, sinyalnya sudah bagus. Jadi semoga bisa di sini ya. Ya, jadi semuanya kita di sini ke base camp kita tercinta ini. Ya, dan Komsel hari Jumat pukul 18.30 di base camp. Ya, setia terus dalam berkomunitas. Ya, Komsel online Sabtu 29 Juli pukul 1 siang. Kita akan infokan nanti ya apakah tetap ada atau diganti. Ya. Dan ibadah raya minggu depan pukul 9 pagi di base camp Bapak Ibu Saudara. Ini minggu terakhir. Nanti kita akan umumkan lagi kegiatannya apa, karena saya ingin ada sesuatu yang cukup spesial nanti di tanggal 30 ini ya. Dan kita akan membuat ibadah kita sedikit berbeda. Dan tanggal 30 nanti ada apa lagi? KKR, ya betul. KKR di Tangkiling. Jadi Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 5 sore ada KKR di Tangkiling ya, di suatu gereja lokal di sana. Bagi Bapak Saudara yang mau ikut boleh, walaupun mungkin tidak melayani silahkan, yang penting ada kendaraannya agar kita sama-sama meramaikan di sana ya. Kita percaya sukacita surga pasti melimpah di sana. Dukung dalam doa supaya ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan dilepaskan. Amin. Dan disembuhkan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tanganmu dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah ini, engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi milik kepunyaannya Allah, imamat yang kudus, bangsa yang rajani, umat kepunyaannya Tuhan. Dan pulanglah terima berkat. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati bisnis usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa yang kau perbuat di dalam Tuhan berhasil, dan engkau akan menerima keberuntungan daripada Tuhan. Dan Tuhan membuat jalanmu lapang dan semuanya diluruskan oleh Tuhan. Engkau akan menerima urapan yang baru. Sukacita sorga melimpah buatmu. Damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat sampai Ia datang kali kedua, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.